Di tahun 2026 iPhone 11 masih layak dipakai atau enggak? Ini saya sudah pakai 4 tahun dari tahun 2022. Pengalaman jujur dari pengguna. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Slow. Kali ini kita akan bahas iPhone. Mungkin beberapa video ke depan kita akan bahas iPhone 11, 13 sama 16. Nah, ini iPhone 11 yang dibeli pada tahun 2022. Waktu itu harga masih 9,7 juta kalau nggak salah. Belinya di Digimed. Untuk iPhone 11 ini dipakai buat istri, dan aku pakai iPhone 13 ini. Pada waktu itu belinya bareng. iPhone 13 nya saat ini aku gunakan untuk ngevideo ini. Jadi ini videonya dihasilkan dari kamera iPhone 13. Setelah pemakaian 4 tahun, bagaimana kondisinya? Nanti kita bahas tuntas. iPhone 11 desainnya masih terlihat premium, walaupun ini masih desain yang melengkung ya, belum kembali ke era kotak. Masih dengan desain lamanya, kamera sejajar seperti iPhone 16 dan 17 keluaran terbaru. Konektivitas masih menggunakan Lightning, dan ini kamera masih 12 megapiksel, 12 megapiksel, 12 megapiksel gitu ya. Masih pakai silent button ini. Untuk bodinya ini menggunakan aluminium, depan kaca, belakang kaca, yang mana finishingnya ini glossy, ditambah makanya ini aku pakai tempered glass lagi ya di belakangnya. Untuk pegangan daily use masih enak dan masih lancar-lancar aja. Layarnya ini 6,1 inch, cuma belum OLED ya. Ini layar belum OLED, 60 Hz, hitamnya tidak pekat. Berbeda dengan iPhone 13 sudah OLED, hitamnya berbeda. Ini hitamnya masih kayak, kalau dilihat tuh semu-semu agak abu-abu gitu, kebiruan. Nah, kalau iPhone 13 yang sudah OLED itu hitamnya pekat. Kemudian kameranya ini masih lumayan oke untuk kebutuhan ya daily penggunaan sehari-hari. Kamera depan 12 megapiksel juga. Kamera belakang bisa 0,5, 1, 2. Nah, zoomnya ya tahu sendiri kalau iPhone. Untuk modenya udah bisa time lapse, slow motion, video, foto, potret, panorama. Potretnya videonya sudah bisa 4K 60 fps. Ini untuk kondisi kamera video di malam hari. Dengan prosesor A13 Bionic, untuk performa sehari-hari itu masih lumayan ya. Cuma ini sudah nggak buat ngegame lagi. Sebenarnya kalau buat Mobile Legends aja masih kuat, cuma nggak bisa rata kanan. Untuk sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok dan lain-lain masih oke, karena ini masih dipakai ngonten juga sama istri, ngonten affiliate ya. Hasil kameranya masih bagus-bagus.
RAM-nya 4 GB. Hanya saja di beberapa aplikasi terkadang kalau kita buka aplikasi terus kita pindah ke aplikasi lain, nah balik lagi ke aplikasi yang tadi sebelumnya kita buka, itu kayak nge-reload lagi, dia kayak memulai ulang aplikasi dari awal. Ya maklum karena RAM-nya hanya 4 GB. Untuk baterai sejauh ini pemakaian 4 tahun daily use itu sekarang kategorinya service di 72%. Masih tergolong aman, cuma sudah waktunya ganti kalau di bawah 80%. Hanya saja ketika pemakaian sudah lebih dari 4 tahun, baterai masih di kisaran 70-80%. Daripada ganti baterai, lebih baik jika ada budgetnya ganti unit sekalian, update unit sekalian. Yang kita pakai sudah berumur lama. Jadi ini kalau dihitung iPhone 11 ini dari 2019 sampai 2026 itu sudah 7 tahun, hampir 7 tahun nanti September 2026. Dan ini pemakaian 4 tahun itu sudah sangat lumayan lah ya. Untuk iOS masih support iOS 26. Bisa jadi tahun ini tahun terakhir untuk iPhone 11 atau mungkin tahun depan. Nah ini masih dapat update iOS 26.3.1. Jadi iPhone 11 apakah masih layak untuk dibeli di tahun 2026 dengan kondisi bekas? Jawabannya masih worth it. Dengan harga kisaran 4-5 juta untuk yang resmi Indonesia, dengan penyimpanan 128 itu masih oke. Kalau untuk yang inter atau yang udah ganti-gantian partnya itu saya tidak merekomendasikan. Mungkin untuk penggantian cukup penggantian baterai saja ya. Kalau layar sudah diganti, kamera sudah diganti, itu tidak worth it. Nah ini kebetulan yang unit ini 100% belum ada penggantian part, jadi masih 100% bawaan. Baterainya pun masih original bawaan dengan kondisi kesehatan saat ini 72%. Untuk pemakaian sehari-hari masih worth it dengan harga segini. Kelebihannya apa? iPhone 11 ini harga bekas terjangkau di sekitaran 4-5 juta. Namun ada beberapa yang jual masih di atas 5 juta kalau kita cari di marketplace atau langsung ke user itu bisa 4 jutaan. Kemudian sudah dual kamera, wide dan ultra wide. Night mode-nya juga masih bagus. Build quality-nya masih premium, kaca dengan aluminium. Kameranya walaupun 12 megapiksel sudah bisa 4K, masih support iOS 26. Warna pilihannya juga lumayan banyak ya, ada hitam, putih, ungu, merah, hijau, itu kalau nggak salah. Hanya saja kekurangannya LCD-nya belum OLED. Baterai health mungkin setelah pemakaian 3 tahun lebih ini akan lebih cepat turun. Kemudian RAM-nya masih 4 GB, notch-nya juga masih besar, belum sekecil iPhone 13 ini. Lalu masih Lightning, belum USB-C. Kemungkinan update bisa jadi tahun ini, iOS 26 ini yang terakhir, atau kemungkinan besok masih bisa dapat iOS 27. Kita lihat saja nanti. Lalu kameranya belum macro mode. iPhone 11 di tahun 2025 masih worth it apa enggak? Masih worth it kalau didapat di harga sekitar 3,5-5 juta dengan kondisi barang yang bagus, baterai health di atas 80%, itu masih worth it. Apakah masih dapat update iOS di tahun 2026? Ini belum tahu. Yang pasti sekarang masih dapat iOS 26. Apakah besok bisa dapat iOS 27? Mari kita lihat. Lalu
mending iPhone 11 atau 12 atau 13. Kalau selisih harganya yang kalian dapat tidak terlalu jauh, mending 12 atau 13. Tapi kalau budgetnya mepet, 11 masih cukup untuk pemakaian ya maksimal mungkin 2 tahun ke depan. Jadi tinggal dihitung aja. Misal dapat harganya itu 4.500.000. Kita bagi aja penggunaan 2 tahun, 365 kali 2 730. 4.500.000 dibagi 730, berarti dalam satu hari mengeluarkan 6.100 rupiah untuk penggunaan iPhone 11. iPhone 11 cocok nggak untuk anak sekolah atau orang yang pertama kali pakai iPhone? Sangat cocok untuk pengguna pertama kali yang mau masuk ke ekosistem Apple dengan budget terbatas. iPhone 11 bisa menjadi entry point ya. Performa masih oke, kamera masih bagus, build quality-nya bagus, bisa menggunakan iMessage, FaceTime. Yang pasti jangan lupa pilih kondisi yang terbaik. Perbedaan yang paling terasa di iPhone 11 dan 13 yang paling utama layar. Nanti selebihnya kita bahas di video selanjutnya. Kita review lagi iPhone 13 yang sudah dipakai selama 4 tahunan juga. Kemudian unboxing dan review iPhone 16. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada salah informasi, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya besok dapat notifikasi video baru tentang iPhone 13 dan iPhone 16. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.